1 biji kentang 2.000. Nah, ini piye? Potong. Nanti dipotong ya, Iya. dipotong. Nah, haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di Mr. Chef Situbondo bersama saya, Chef Samuel. Nah, hari ini saya akan membuat dari olahan bahan kentang. Hari ini saya akan membuat kentang goreng, tetapi saya tidak akan membuatnya sendiri. Saya akan dibantu oleh kedua ibu yang luar biasa nih, Ibu Susan dan Ibu Syuli. Saya undang Ibu Susan dan Ibu Syuli. Ibu Susan, Ibu Syuli, mari bantu saya membantu kentang goreng. Halo. Hari ini saya akan membuat kentang goreng. Sebelumnya kita panaskan kompor. Nah, tadi saya sudah panaskan dan ini minyaknya sudah panas. Kita mau langsung masukkan saja kentangnya. Nah, kita masukkan kentangnya. Ini cara mengolah kentangnya itu dengan api yang kecil. Nah, ketika kentangnya sudah dimasukkan, kita aduk-aduk. Wah, udah biasa ini, udah mahir ibu-ibu ini ya. Nah, selagi kita menunggu kentang goreng ini matang, saya akan berbincang-bincang nih tentang kentang, filosofi kentang. Menurut Ibu Susan dan Ibu Syuli, berapa harga kentang 1 kilonya di pasar kira-kira? Saya pasti tahu dong. Tiap hari kan ke pasar. Berapa, Ci? 1 kilo 16.000. 16, 1 kilonya 16. Ya. Naik turun. Naik turun, hari ya. ini, harga hari ini. Kalau harga 1 bijinya kentang kira-kira berapa? Kira-kira, nah 2.000. 2.000 ya, kurang lebih. Tetapi ketika kentang ini masuk ke sebuah restoran Malang nih, ketika kentang ini diolah, digoreng, kira-kira harga 1 porsi kentang ini menjadi berapa? Ibu Susan, Ibu Syul. Bisa 20.000 kali ya? Ya, 20. Nah, ketika kentang ini masuk ke restoran, harga 1 kentang ini menjadi 20.000. Nah, ketika lebih lagi, Ibu Susan dan Ibu Syuli tahu nggak tentang vodka? Vodka yang terbuat dari kentang. Nggak tahu. Nah, vodka itu adalah minuman yang terbuat dari olahan kentang. Nah, harga vodka dari misal 1 kentang ini bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Jutaan. Wow. Bayangkan dari harga 1 kentang 2.000 bisa jadi harga ratusan ribu dan bahkan bisa lebih lagi sampai jutaan. Yang membedakan antara kentang yang biasa ini dengan kentang goreng, dengan vodka adalah prosesnya. Sama dengan halnya kehidupan kita. Ketika kehidupan kita digambarkan seperti kentang, ketika kita mau diproses oleh Tuhan, tetapi kita hanya memilih-milih proses yang ringan, proses yang sederhana, maka hasil yang keluar adalah kentang goreng. Mungkin itu memiliki harga, tetapi harganya itu tidaklah maksimal. Tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita maksimal kepada Tuhan, untuk diproses kepada Tuhan, maka harga kita, harga hidup kita sama dengan vodka yang sangat mahal dan hasilnya sangat mahal. Proses dari pembuatan vodka itu tidaklah instan, tidaklah sesederhana seperti membuat kentang goreng ini. Tetapi itu perlu dimasak sampai 1 jam. Bahkan ketika sudah dimasak, kentang itu harus dihancurkan, harus dihaluskan, lalu diberi campuran dan dimasak lagi selama 2 jam. Begitu pula seperti kehidupan kita. Ketika kita mau diproses oleh Tuhan, mungkin prosesnya sangat panjang, mungkin prosesnya sangat lama. Entah itu mungkin kesenangan kita harus kita serahkan ke Tuhan, hobi kita, semuanya, mungkin permasalahan hidup kita. Tetapi ketika kita mau berserah total kepada Tuhan, maka prosesnya itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena ada pepatah bilang bahwa proses
tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kita juga akan belajar dari sosok seorang tokoh di Perjanjian Lama, yaitu sosok Ayub yang terdapat di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tentunya kita semua tahu, Bapak Ibu Saudara tahu tentang kehidupan dari sosok seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat saleh. Ayub adalah seorang yang sangat rajin. Ayub adalah seorang yang sangat hidup dekat dengan Tuhan. Betul. Bahkan Tuhan saja membangga-banggakan Ayub di depan musuhnya, yaitu iblis. Nah, tetapi ketika Ayub Tuhan izinkan untuk diproses sedemikian rupa. Proses Ayub itu bukan proses yang sederhana. Proses Ayub itu adalah proses yang berat, bahkan sangat berat kalau dapat saya katakan. Karena dalam satu waktu itu, Ayub kehilangan ke-10 anaknya. 10 anaknya meninggal. Bahkan Ayub kehilangan harta benda yang ia kumpulkan sudah lama. Hilang dengan waktu sekejap. Ayub kehilangan kesehatannya. Bahkan lebih daripada itu, Ayub hampir kehilangan sosok istrinya. Karena seharusnya sosok istri yang menjadi teman, yang menjadi support, yang menjadi pendorong bagi kehidupan Ayub, bahkan rela untuk menghujat Ayub, untuk membawa Ayub menghujat Tuhan dan mengutuki Ayub. Tetapi di Ayub pasal 23 ini, ketika tantangan, ketika penderitaan berat bagi Ayub, Ayub masih dapat berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Dan kita akan loncat di dalam Ayub pasal 42. Ketika perlahan-perlahan Tuhan sudah memulihkan keadaan Ayub. Ketika Ayub sudah berserah total, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Maka di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub sendiri merasakan bahwa rencana Tuhan tidak gagal dalam kehidupannya. Mungkin Ayub masih dengar dari orang lain tentang Tuhan itu baik, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Tetapi di Ayub pasal 42 ini, Ayub merasakan sendiri pertolongan Tuhan, rencana Tuhan yang sangat baik bagi kehidupan Ayub. Puji nama Tuhan, sekian renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.